Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini kita akan membahas sepak bola Indonesia ya. Timnas U20 yang baru saja merampungkan sesi uji coba di Turki, di Emirhan Said ya. Buat teman-teman yang mengikuti Timnas U20 tentu sudah melihat ya laga-laga mereka di stadion yang bukan stadion sih, lapangan latihan yang rapi dan sekilas seperti lapangan ABC di Senayan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan tentu ini sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Channel ini akan bicara soal sepak bola, motorsport dan juga olahraga lainnya. Walaupun akan lebih banyak soal sepak bola tentunya ya, yang menjadi olahraga populer. Oke, kita bicara soal Timnas U20 ya. Kemarin Minggu mereka baru saja melakukan uji coba terakhir di TC Turki, yaitu melawan Al Adalah FC, klub Liga Arab Saudi. Setelah saya telusuri ya, memang mereka adalah klub kuat ya. Mereka dengan postur khas Timur Tengah menyulitkan Indonesia di pertandingan kemarin. 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia tercipta karena tandukan kepala para pemain Al Adalah FC ini. Kalau dilihat dari peringkat mereka, sebenarnya mereka tidak istimewa ya, karena peringkat 13 di Liga Arab Saudi. Cuman ya udah cukuplah untuk membuat pemain-pemain kita terbiasa melawan klub tim-tim sulit ya. Apalagi kita terdekat di Piala Asia U20 akan menghadapi Uzbekistan, Irak, Suriah, yang mungkin mainnya mirip-mirip, mungkin main dan postur akan mirip para pemain ini. Timnas U20 sudah melakoni 7 uji coba di Turki. Mereka main 7 laga. Statistiknya Indonesia menang 3 kali, imbang 2 kali, dan kalah 2 kali. Kemenangan diantaranya lawan Cakaliski Sport, lalu Moldova U20, dan melawan Antalya Sports U20. Ya, pelajaran berharga untuk Indonesia ya. Berhasil mencetak 12 gol, tapi kebobolan 12 gol. Nah, yang saya ingin ulas di sini yaitu catatan yang diberikan oleh Sintayang. Sebenarnya tim U11, Timnas U20 ini memang sudah terbiasa TC seperti ini ya. Cuman TC kali ini memang lebih difokuskan untuk adaptasi dengan lawan-lawan yang mungkin sama dengan di Piala Asia U20 nanti. Asia 20 nanti ya. Maka itu Sintayong membawa Indonesia ke Turki dan kebetulan dapat lawan-lawan yang bagus. Hasil memang bukan hal utama, tapi ada beberapa catatan selama Timnas U20 lakukan TC di Turki. Pertama yaitu belum merata, skuad belum merata. Yaitu diungkapkan STY usai menang lawan Antalya Sport. Lalu dia juga masih mempertanyakan mental pemain yang kerap takut duluan saat melihat postur tubuh pemain lawan. Ini juga akan terus diperbaiki oleh STY ke depannya ya. Karena menurut dia hal itu seharusnya tidak terjadi.
pemain masih takut untuk adu body. Dia pun sebenarnya ingin membentuk body pemain timnas U20 ini seperti itu ya. Cuman tentu kalau body atau sebuah bentuk tubuh, sebuah tim tentu harus dibentuk secara bertahap ya. Banyak hal yang menentukan itu seperti pola makan dan gizi dan segala macam lah ya. Itu tentu STY dan tim sudah tahu apa yang harus dilakukan. Lalu saat kalah lawan Al Adalah, STY kembali memberikan evaluasinya. Dia mengatakan timnas harus lebih konsentrasi lagi dalam pertahanan. Nah, utamanya dalam mengantisipasi bola-bola mati ya. Menurut saya ini hal-hal yang memang sangat krusial bagi timnas U20 karena di Piala Asia U20 ataupun Piala Dunia U20 lawan-lawan mereka pasti sulit. Negara-negara dengan postur ataupun tradisi sepak bola yang lebih bagus. Karena itu lewat TC yang sebenarnya memang harusnya tidak seperti ini ya. Harusnya pemain lahir sudah bagus lewat kompetisi. Cuman karena kondisi kompetisi kita masih sering ada masalah, makanya TC jangka panjang menjadi solusi. Dan ini tidak salah juga gitu ya. Yang penting punya hasil, dapat hasil yang baik. Dan kesempatan di TC juga menjadi momen STY menguji dua pemain barunya, yaitu Ivan dan Justin Hubner ya, pemain naturalisasi. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi dia untuk melihat apakah dua pemain ini cukup bagus untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Itu catatan ketiga ya. Catatan keempat dari STY. Nah, ini yang saya pikir paling mendasar seharusnya ini memang harus tidak diulas lagi ya. Yaitu mencari ruang kosong. Ruang kosong artinya pemain bergerak tanpa bola untuk menyambut umpan dari pemain, teman-temannya gitu. STY melihat bahwa pemain Indonesia masih terpaku pada posisinya, tidak bergerak mencari ruang kosong. Ini belum dilakukan, padahal ini basic ya. Menurut saya, koreksi-koreksi dari STY ini benar-benar harus dicamkan oleh pemain timnas U20. Secara tim ya, teman-teman kita juga tahu bahwa timnas U20 sudah tampil meyakinkan seperti di kualifikasi lalu berhasil tidak terkalahkan ya. Bahkan melawan Vietnam yang berhasil kita kantongi dengan baik. Negara tetangga yang selalu nyinyir ya dengan Indonesia. Ini membuktikan bahwa U20 punya modal lah. Setidaknya untuk level Asia Tenggara, Indonesia sudah kuat. Cuman kita tentu target kita adalah bisa setara dengan tim-tim atau negara dari Asia ya, Asia Barat, Asia Timur ya. Nah, dengan TC inilah diharapkan pemahaman pemain bisa jadi lebih baik. Untuk berikutnya, timnas U20 akan berangkat ke Spanyol. Nah, di Spanyol ini mereka akan mengikuti sebuah mini turnamen. Yang pesertanya adalah tim U20 juga dari berbagai negara. Indonesia mendapatkan kesempatan bagus untuk main melawan Prancis U20 dan Slovakia U20. Indonesia melawan Prancis pada Kamis 17 Oktober, sedangkan melawan Slovakia pada Sabtu 19 November, maksud saya, November 2022. Prancis ini kesempatan yang bagus bagi Indonesia untuk
mengukur kekuatan sebenarnya, walaupun ya kita tahu ini bakal menjadi duel yang sulit. Prancis levelnya sudah dunia ya. Mereka bahkan kandidat juara Piala Dunia di Qatar nanti. STI pun sangat senang mendapatkan kesempatan untuk menjajal timnas Prancis U20. Hanya saja dia sedikit khawatir dengan kelelahan yang mungkin dialami pemainnya karena harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ya dari Turki ke Prancis. Nah, ini tentu diharapkan pemain bisa recovery cukup cepat sehingga siaplah paling tidak memberi perlawanan, kalaupun kalah tidak terlalu besar. Mudah-mudahan bisa mengimbangi Prancis ya. Begitu juga lawan Slovakia yang levelnya tentu lebih atas dari kita. Inilah yang dibutuhkan, inilah yang memang dibutuhkan timnas U20 sebelum bertarung di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Demikian teman-teman ulasan saya, jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman lainnya ya. Dan salam olahraga.